Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, perkembangan politik pada masa kemerdekaan. Dan yang kelima, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kemerdekaan. 1. Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Pemerintah ini mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun negara baru, seperti Undang-Undang 1945, Pancasila, garis-garis besar haluan negara, dan lain-lain. Yang kedua, perlawanan terhadap agresi militer Belanda yang dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 1947 agresi militer 1 dan 1948 agresi militer 2. Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya dengan bantuan diplomasi internasional, terutama dari Pancasila sebagai bangsa atau PBB. Ketiga, pemberontakan PKI 1948 yang merupakan sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Sosialis PSI, Partai Buruh Indonesia PBI, SOPSI, dan Pesindo. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musa Amir, Syarifuddin, DN Aidit, Muhammad Lukman, dan Njoto. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pemerintah dengan bantuan Tentara Indonesia atau TNI dan Polisi Republik Indonesia. Yang keempat, perundingan Linggarjati, Renville, dan Roem-Royen yang merupakan serangkaian perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk mencapai penyelesaian damai atas konflik kemerdekaan. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan seperti pengakuan de facto Belanda terhadap Republik Indonesia, pembentukan negara Indonesia Serikat kolonial yang terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara boneka Belanda di luar Jawa dan Sumatera, pengembalian Irian Barat kepada Belanda, dan lain-lain. Yang kelima, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda. Pengakuan ini ditandatangani oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat dan Willem Drees sebagai Perdana Menteri Belanda. Pengakuan ini juga disaksikan oleh PBB. Materi yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1955, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUKI Dr. Ki Hadrajaman Widyoningrat. A. Sidang pertama BPUKI. Sidang BPUKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. B. Sidang kedua BPUKI. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta.
Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perbedaan pendapat yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 20.00 atau 8 malam. Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Si kemerdekaan 17 Agustus 1945. Persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. 1. Rapat raksa di lapangan Ikanda. Peristiwa ini mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Peristiwa ini mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Pengesahan Undang-Undang 1945. Undang-undang ini sendiri disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku konstitusi RIS dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang 1950. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945, suatu hari setelah kemerdekaan, terjadilah pemilihan presiden yang menghasilkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang 12. Kementerian Pegawai Kemerdekaan. 1. Departemen Dalam Negeri Wiranta Kusuma. Yang kedua, Departemen Luar Negeri Ahmad Subarjo. 3. Departemen Kehakiman Dr. Supomo. Departemen Keuangan AAA Maramis. Yang kelima, Departemen Pemakmuran Unsur Rahman Joko Suryo. 6. Departemen Pengajaran Ki Hajar Dewantara. 7. Departemen Penerangan Amir Syarifuddin. 8. Departemen Sosial Iwa Kusuma Sumantri. 9. Departemen Pertahanan Supriyadi. 10. Departemen Kesehatan Bentaran Marto Tatmajo. 11. Departemen Perhubungan Askibusmo Tejukur Joso. 12. Departemen Pekerja Umum Abi Kusumo Tejur Joso. Menteri Negara yang terbentuk adalah: yang pertama Menteri Negara Wasid Hasim, yang kedua R.M. Hartono, yang ketiga M. Amir, yang keempat R. Oto Iskandar Dinata. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sedangkan tugas KNIP pada awal kemerdekaan adalah membantu tugas kepresidenan secara khusus. KNIP bekerja berdasarkan Undang-Undang Peraturan Peralihan, khususnya Pasal 4. Dalam UUD tersebut tertulis bahwa kekuasaan pemerintahan RI dijalankan oleh seorang presiden dengan dibantu KNIP. Bentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR, sebagian badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi atau tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar terpilih sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. A. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda, yaitu merah, putih, dan biru, di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Yang kedua, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade 49 atau Divisi Inti yang ke-23, tentara sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malyabi pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Yang ketiga, Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memperhatikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah, sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, yaitu Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal tiba di Semarang pada 20 Oktober 1945. Saat tentara sekutu ini menuju 2 desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Istimam, Komandan Divisi Safi Banyumas, berusaha membebaskan 2 desa itu. Letnan Istimam gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letnan Istimam, Panglima Divisi Banyumas, Kolega Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu yang menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya monumen kehormatan di Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu Jepang dapat menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Yang kedua, Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata dibonceng oleh tentara ninja yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan.
diplomasi ruang meningkatkan semangat kepercayaan diri bangsa bagi rakyat dan bisa berdirinya beri bagian bagi luar negeri menunjukkan kepada dunia internasional bahwa masih ada yang mengadakan segalanya mengatakan dan menyebabkan pasukan Belanda diplomasi kan yang diisi perjanjian kan jadi adalah sebagai tujuan dan bisa dipenuhi Indonesia yang melihat meliputi Sumatera Jawa dan Papua harus meninggalkan wilayah di bawah 1 Januari 1949 perbedaan dari Jepang telah cukup lama meninggalkan kegiatan cinta perjanjian dan menyelesaikan posisi sebagai menginginkan Republik Indonesia Serikat tulis dengan segera Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan tentang bisa sebagai statuta jika perjanjian Indonesia secara diplomasi seandainya konvensi menyebutkan tahun yang sama dengan baru konvensi menyebutkan konvensi menyebutkan seperti itu sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan ini kira dicapai kembali menyerahkan kedaulatan tersebut dilakukan selama 2 abad sampai di Keempat, pengembangan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai konstitusi baru itu. Negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia yang tergabung dalam federasi, di antara lain adalah sebagai berikut: negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Selatan, Aceh Timur, dan Republik Indonesia. Satu satuan negara yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swaprajaya yang meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. B. Kembali negara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat Katolik yang ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. C. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh musuh. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Yadi Suboto atau Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sukono atau Panglima Divisi Jawa Timur. Pemberontakan DI atau TII Darussalam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darussalam atau Tentara Islam Indonesia adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. A. Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mewujudkan negara Islam Indonesia. D. Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. C. Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beyurut yang merupakan mantan gubernur Aceh. D. Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menanamkan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang tertindas. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang
terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Jepang, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia agar barang-barang dagangan Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Upaya menghadapi blokade laut melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Melakukan diplomasi ke India pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintahan India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang hangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hubungan dengan langsung ke luar negeri. Usaha mengandung hubungan dengan luar negeri itu dirintis oleh Bangkit Ad Trading Cooperation BTC, suatu badan perdagangan semimpatan.